Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup, jika kita ingin menjadi selamat, maka hendaknya kita taat. Dan jika kita ingin hidup sehat, mestinya kita disiplin menjaga diri dengan gaya hidup sehat. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh memuliakan Engkau atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami, atas lembaran kehidupan yang begitu mengharukan dan menyukakan hati kami. Ajarilah kami untuk taat dan disiplin akan ajaran-Mu, sehingga kami sungguh dapat menjadi pewarta sukacitamu dengan tetap tinggal di rumah dan berani menjadi teladan akan ketaatan dan kedisiplinan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kabar kita baik-baik saja. Di dalam bacaan pertama, di dalam Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bagaimana kisah dari para rasul yang dihadapkan kepada mahkamah agama. Ada hal yang sangat menarik perhatian saya, di mana sikap mereka yang tetap taat kepada rencana dan kehendak Allah. Mereka tidak melanggar hukum. Ketika mereka dilarang, mereka mengikuti. Ketika mereka dipenjarakan, mereka mengikuti aturan tanpa menolak. Tetapi dia taat kepada apa yang diwartakan dan apa yang menjadi rencana Allah atas hidup mereka. Bahkan mereka tetap disiplin dengan gaya hidup berkumpul bersama-sama dari rumah ke rumah, berdoa dan menghadirkan Tuhan di dalam perjamuan mereka. Ada hal yang sangat menarik. Beriman bukan berarti melanggar aturan bersama. Beriman bukan berarti menjadi sok jagoan, merasa diri paling hebat, mengindahkan aturan yang sudah diberikan. Tetapi lihatlah para rasul. Dia hanya taat kepada Bapa, taat kepada Yesus Sang Guru yang sudah mengajarkannya. Ketaatan di dalam iman bukan berarti kita bertindak semau kita. Kita bertindak sesuai dengan keinginan kita. Beriman berarti mendengarkan, melihat, dan melaksanakan apa yang menjadi kebaikan bersama. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan dan refleksikan. Jelas dikatakan bahwa di dalam dunia ini kita mengenal yang namanya sacredness. Suatu tempat di mana kita ingin merasakannya, ingin dekat kepadanya, tetapi ada ketakutan. Meskipun ada ketakutan, kita ingin untuk selalu kembali kepadanya. Inilah hendaknya yang dibangun relasi kita dengan relasi Bapa. Jelas dikatakan di sana, siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari zaman para murid, ada kecenderungan manusia itu ketika tidak melihat, dia tidak percaya dan tidak taat. Apakah kita mesti menghadapi kematian terlebih dahulu ketika kita menjadi percaya? Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, barang siapa percaya kepada Anak
ia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia akan melihat hidup. Dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya bagaimana? Benarkah virus COVID-19 itu akan mati dengan cuaca yang panas? Buktinya negara Timur Tengah, mereka juga kolaps. Mereka juga terserang oleh COVID-19. Virus ini bisa menyesuaikan cuaca. Kita tidak perlu melihat dan memerlukan kematian dari anggota keluarga kita untuk menjadi percaya bahwa virus COVID-19 itu membahayakan. Tetapi ajakannya ialah bagaimana kita berlaku sebagai seorang anak. Berlaku sebagai seorang anak yang taat dan setia, serta disiplin dengan gaya hidup yang baik dan sehat. Taat berarti bagaimana? Ketika pemerintah meminta kita untuk tinggal di rumah, bekerja seefisien mungkin. Jika tidak ada keperluan, tidak perlu untuk keluar rumah, mari kita ikuti. Negara tidak pernah melarang kita untuk berdoa. Negara hanya melarang kita untuk berkumpul bersama dengan jumlah yang banyak di gereja, di tempat ibadah, dan di mana yang mengumpulkan massa. Itu yang dilarang. Tetapi pemerintah tidak pernah melarang kita untuk berdoa. Maka lakukanlah itu di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam tempat kita, di mana 3 atau 4 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Sebagai anak Allah juga, kita mestinya mampu menjadi kabar sukacita. Bagaimana kita bisa mampu menjadi kabar sukacita? Salah satunya ialah kita menjadi pribadi yang disiplin dengan gaya hidup sehat. Dengan kita disiplin dengan gaya hidup yang sehat, hidup kita sehat, maka akan menjadi contoh bagi sesama kita untuk mengikuti dengan gaya hidup sehat yang sama. Semoga hari ini kita menjadi berkat bagi diri kita dan sesama. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketaatan bukan berarti membuat kita bebas dari penderitaan. Karena ketaatan memerlukan yang namanya kedisiplinan dan kepercayaan yang diikuti dengan tindakan nyata. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.